Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang jawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo dong. Kalau ada yang mau salam harus wajib dijawab. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian selalu sehat ya, karena kita sebentar lagi juga akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kondisinya harus fit. Nanti juga kalian akan divaksin, jadi itu akan lebih akan lebih membuat kita siap dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh itu lebih berkah dan juga akan lebih bermanfaat untuk kalian, ya. Oke, silahkan ada yang mau memimpin doa. Siapa? Boleh siapa saja. Ini yang kameranya belum on, silahkan di-on-kan. Oke. Silahkan dipimpin doanya, sayang. Siapa yang memimpin doa? Ini nggak ada yang memimpin doa. Saya seorang. Desi, Bu. Boleh. Sok. Siapa itu? Ayo, kita berdoa dulu sebelum belajar. Belum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absennya hari ini karena memang ada yang sudah berkelompok, ada yang memang kemarin kendala dan lain sebagainya masing-masing di rumah masing-masing, tidak apa-apa. Absennya sistemnya silahkan kalian mengabsen di chat, di room chat seperti biasa, kelas underscore pakai nama. Kalau memang nama kelompok, kalau memang kelompoknya satu kelompok, silahkan di chatnya ditulis. Misalnya 11 MIPA 1 namanya siapa begitu. Ya. 11 MIPA 2 namanya siapa gitu. Pakai koma aja. Jadi dalam satu kelompok. Ya. Paham? Jadi misalnya kayak 11 kemarin 11 Oke. Misalnya 11 MIPA 1 kelompoknya misalnya Nova, Ardelia gitu. Jadi Nova, Ardelia, nah gitu. Jadi gitu yang diisi di room chatnya ya. Oke, supaya tercover. Ini hanya yang hadir saja. Kalau yang tidak hadir ya tidak mengisi absen di chat. Oke. Baik anak-anak. Ibu akan share screen, Ibu izin share screen dulu ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Apa share screen Ibu sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah terlihat. Alhamdulillah ya. Ya. Ini ya. Oke. Yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang laju reaksi, di mana laju reaksinya ini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, order reaksi, tetapan laju, dan persamaan laju reaksi. Oke. Sekarang perhatikan gambar berikut.
Kalian perhatikan ya, Ibu punya 2 gambar, silahkan kalian perhatikan. Ini gambar pertama, jelas gambarnya? Jelas enggak? Gambarnya jelas enggak sayang? Jelas, Bu. Oke. Ini gambar kedua, sudah diperhatikan? Oke. Menurut kalian ini gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian ini gambar apa? Pernah lihat gambar seperti ini? Yang di atas daging. Yang di atas ada daging. Daging disimpan di apa? Di freezer. Ya, oke. Daging disimpan di freezer. Oke, yang bawah deh boleh. Yang bawah, ayo. Yang bawah. Kulkas, Bu. Buah-buahan. Kulkas buah-buahan disimpan di dalam kulkas. Oke. Nah, ini kulkas apa namanya freezer itu atau kita sebut dengan lemari pendingin ya. Lemari pendingin makanan baik untuk di sini ada apa? Maaf. Ini ada daging ataupun di sini ada buah-buahan gitu. Pendingin makanan ini digunakan agar bahan makanan dapat tahan lama dan tidak cepat membusuk. Kenapa hal ini terjadi? Ayo, kenapa kita memakai lemari pendingin, mau kulkas, mau apa namanya ini, mau freezer? Kenapa kita pakai lemari pendingin ini untuk menyimpan makanan? Ada yang tahu? Mencegah percepatan pembusukan. Mencegah percepatan pembusukan. Memangnya kalau nggak di lemari es lebih cepat membusuk? Iya, Bu. Oh iya, kalau di lemari es dia akan lebih cepat membusuk. Kenapa lebih cepat membusuk? Ada yang tahu alasannya? Perkembangan bakterinya lebih cepat. Iya, perkembangan bakterinya lebih cepat atau laju reaksinya lebih cepat. Oke, Ibu ingatkan lagi yang kameranya belum di-on, silahkan di-on. Nanti Ibu absen satu-satu. Oke, jadi hal ini terjadi karena tadi laju reaksinya kalau makanan disimpan di luar itu biasanya akan lebih cepat membusuk karena memang apa namanya lebih mudah terkontaminasi oleh udara, oleh bakteri, sehingga makanannya tidak akan tahan lama. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk supaya makanannya lebih tahan lama, kita simpan di dalam lemari es, atau kita simpan di dalam freezer, pokoknya di dalam lemari pendingin. Itu untuk menekan laju pertumbuhan dari bakteri, atau laju reaksi antara makanan dengan udara sekitar. Oke. Nah, itu. Jadi penting kenapa kita mempelajari laju reaksi karena di dalam ini ada banyak sekali peristiwa di alam yang memang mengalami kecepatan dan kelambatan dalam reaksi. Nah, makanya kita penting mempelajari tentang laju reaksi. Oke. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, ada yang tahu ini contoh apa? Ini buah apa nih? Pisang. Pisang. Pisangnya diapain tuh? Dikasih apa nih pisangnya nih? Kelihatan nggak? Ada warna apa ini? Ada serbuk ya? Ayo, ada yang tahu nggak itu apa? Kalau kalian beli makanan, itu suka ada makanan-makanan yang suka ada serbuk-serbuk putihnya nggak di makanan tersebut? Khususnya di buah sering. Baik itu pepaya, baik itu mangga, atau kadang-kadang juga ada di apel. Gitu. Tahu nggak itu apa? Tahu nggak yang putih ini apa? Serbuk yang putih ini?
Tepung nggak sih, Bu? Tepung. Getah. Getah? Maksudnya getah? Oh iya. Maksudnya itu ditutup. Coba. Kenapa ini pakai tepung? Bukan tepung sih. Ini apa nih yang putih ini? Ada yang tahu nggak? Coba. Lilin, Bu. Karbit. Ayo apa? Itu karbit, Bu. Nah, apa tadi ada yang nyebut betul tadi betul. Lilin, Bu. Karbit. Iya, karbit. Oke. Ini adalah karbit. Nah, kalau yang belum tahu, nah sekarang harus sudah tahu. Ini namanya karbit. Karbit ini biasanya dioleskan ke buah atau dioleskan di salah satunya ini buah pisang. Fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Agar cepat matang. Ya, betul. Agar cepat matang. Jadi, biasanya ada beberapa buah yang memang dipetik dan disimpan di dalam gudang dalam keadaan masih mentah. Nah, untuk dijual itu tidak bisa. Makanya dia dimatangkan dengan lebih cepat. Dan penggunaan dari karbit ini dia supaya fungsinya untuk mempercepat proses kematangan buah. Artinya laju kematangan buah itu dipercepat. Ya, adanya dengan karbit. Oke. Sekarang yang kedua. Ini apa? Ikan. Oke, ikan. Ikannya dikasih apa? Es batu. Betul, dikasih es batu. Kenapa ikannya dikasih es batu? Agar tetap segar. Kalau segar, berarti hubungannya sama laju reaksi apa nih sama materi kita? Memperlambat, Bu. Nah, memperlambat laju reaksi. Jadi supaya ikannya segar, nggak cepat busuk, jadi dikasih es. Betul. Terus kalau ini, Apa sih, Kak? Besi. ini apa? Besi, betul, besi. Besinya kenapa? Berkarat. Besinya disimpan di luar atau di dalam ruangan ya? Di luar. Oke, besinya disimpan di luar ruangan. Kalau besi di luar ruangan sama di dalam ruangan, mana yang lebih cepat berkaratnya? Luar. Nah, kenapa di luar lebih cepat? Karena ada udara gitu, kena angin gitu. Kena angin, satu. Oke. Satu kena angin. Kedua, Hari. Kenapa? Hujanan, Bu. kehujanan. Berarti terkena air. Ada terkena udara, terkena air. Oke, itu dua faktor. Satu lagi. Kena cahaya matahari. Ada yang tahu? Oke. Terkena udara, artinya ada oksigennya. Terkena air, berarti ada H2O-nya. Ada yang lain lagi, yaitu biasanya terkena zat asam. Dia kalau di luar lebih mudah terkena zat asam, berarti dia lebih mudah untuk terbentuknya karat atau yang dengan korupsi. Nah, ini perlu kalian ingat, karena nanti di kelas 12 akan mempelajari tentang korupsi atau proses perkaratan besi. Oke. Yang ini, ada yang tahu ini apa? Tape. Atau puyung ya. Oke, tape. Itu tapenya dikasih apa sih? Ragi. Supaya apa tapenya dikasih ragi? Fermentasi. Supaya fermentasinya lebih cepat. proses fermentasi. Berarti laju reaksinya lebih cepat. lebih Lambat. cepat juga. Cepat. Oke. Ini apa? Bakar. Proses apa? Kompor, Bu. Ya, oke, kompor. Kompor apa ini? Pakai apa ini bahan bakarnya? Kayu. Kayunya ini bentuknya apa? Gelondongan apa kayunya udah dipotong-potong? Potong-potong. Oke, sekarang kalau kalian mau membakar sesuatu, kayu gelondongan sama kayu dipotong-potong, lebih cepat mana proses pembakarannya?
Potong. Berarti laju reaksinya lebih cepat yang dipotong atau lebih cepat yang gelondongan? Yang dipotongin lebih cepat. Kenapa yang dipotongin lebih cepat laju reaksinya, lebih cepat terbakarnya? Coba, ada yang tahu? Kalau ini kira-kira permukaannya lebih luas mana? Yang dipotong-potong atau yang dibentuk lengkungan? Yang dipotong-potong lebih luas. Kenapa lebih luas, sayang? Karena luas permukaannya. Karena permukaannya banyak. Jadi yang bersentuhan dengan api secara langsung, bereaksi dengan api secara langsung itu lebih banyak. Sehingga mempercepat laju reaksinya. Oke, pintar. Sekarang terakhir, ini gambar apa? Karbit. Ya, ini lagi mengelas menggunakan karbit. Karbit ini yang dipakai itu dalam bentuk besar atau dalam bentuk kecil-kecil? Kecil. Ya, kecil. Kenapa pakai bentuk yang kecil-kecil? Karena supaya gimana sama laju reaksinya kalau yang lebih kecil lebih cepat atau lebih lambat? Tadi kalau yang ukuran lebih kecil, ukuran lebih kecil berarti luas permukaannya lebih luas. Itu gimana? Terhadap laju reaksinya? Iya. Lebih cepat atau lebih lambat? Tanggal 2 jam nggak jadi vaksin gara-gara itu dari rentah. Yang ini di mute dulu ya sayang. Jawab dulu pertanyaan ibu sayang. Iya mukanya itu. Ini tadi dikarbit, dilas pakai karbit. Nah, ini mute dulu ya. Coba di mute sayang. Di mute. Bentar lagi. Coba di mute dulu. Juga. Ya, jadi dilas ini menggunakan karbit juga dengan lebih kecil supaya laju reaksinya lebih cepat. Oke, jadi di pembelajaran hari ini apa saja yang sih yang harus kalian kuasai ini? Ini ada kompetensi dasarnya, ada menjelaskan mengenai laju reaksi menggunakan teori terbuka, ada menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nanti ini kalian ada percobaan juga menyajikan hasil penulisan informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali, dan merancang, melakukan serta menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Jadi kalau ini yang nanti yang 4.7 ini kalian akan praktikum di sekolah, kalian akan melakukan percobaan. Oke, jadi dari keempat kompetensi dasar ini, tujuan pembelajaran yang memang harus kalian kuasai adalah kalian harus bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan tentang teori tumbukan. Terus kalian juga harus bisa menjelaskan tentang order reaksi itu apa.
tetapan laju reaksi itu apa, bagaimana cara menghitung F reaksi, bagaimana cara menghitung tetapan laju reaksi, nanti dari data hasil percobaan. Dan kalian juga harus bisa menyajikan hasil penulisan informasi dengan cara dipresentasikan menggunakan mind mapping. Oke, ini nanti sama Ibu sistemnya kalian dibagi bahan aja, LKPD dan PowerPoint-nya juga di Go. Nanti Ibu silakan kalian diskusikan, diisi LKPD-nya. Nanti sesudah diisi, kalian buat mind mapping-nya, kalian presentasikan mind mapping-nya di sini ya. Oke. Nah, ini. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada yang tahu? 4. 4. Apa saja? Itu apa? Konsentrasi, kelas permukaan, katalis. Ada konsentrasi, ada Suhu. oke, ada suhu, ada Kelas permukaan, akhir. Katalis. Oke, ada katalis. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, ada suhu, ada luas permukaan, dan ada katalis. Oke. Ada katalis. Coba kita cek dulu videonya. Ini yang mempengaruhi laju reaksi. Terlihat tidak videonya? Apa nih? Kayaknya dibeli baru dong. Videonya diambil dari YouTube ya. Gue tangan mandian kan. Oke, kalian Belanda, bosnya Belanda pengen. nanti kalian buat Sama nih kabar ya. kalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Memasukkan 0,1 gram per kub kalsium karbonat ke dalam tabung 1 yang berisi 5 ml asam klorida 3 molar dan tabung 2 yang berisi 5 ml asam klorida 1 molar secara bersama-sama. Menghidupkan stopwatch saat 0,1 gram per kub kalsium karbonat dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kali iya deh, males. Males maju. Jadi nak siapa kita. Mematikan stopwatch ketika gelembung gas tidak terbentuk lagi. Tabung 1 yang berisi asam klorida 3 molar membutuhkan waktu 36 detik hingga gelembung gas tidak terbentuk lagi. Tabung 2 yang berisi asam klorida 1 molar membutuhkan waktu lebih lama hingga gelembung gas tidak terbentuk lagi. Oke. Itu video 1. Ini video 2. Coba kalian perhatikan lagi. Siapkan 20 ml larutan Na2S2O3 dalam gelas beker di atas kertas bertanda silang. Masukkan larutan HCl 0,1 molar bersuhu 10 derajat Celcius
dan aktifkan stopwatch. Larutan akan berubah perlahan dari jernih menjadi keruh. Catat waktu yang diperlukan hingga tanda silang tidak terlihat lagi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang bersuhu 20 derajat Celcius. Oke. Ini video 3. Perhatikan. Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya. Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Kepingan besar batu kapur memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksinya paling lama. Serbuk batu kapur memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksinya paling cepat. Ini ada yang mau tanya sebentar. Bu, maaf, nggak ada videonya videonya. nggak ada. Videonya nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nggak ke-share. Dari video ke berapa? Dari yang pertama. Yang pertama nggak kelihatan. Oke. Nggak apa-apa sih sebetulnya videonya sama aja sama video yang minggu kemarin. Jadi apa namanya? Jadi videonya sebetulnya sama yang minggu kemarin. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. Sebetulnya videonya sama yang minggu kemarin. Jadi sebetulnya nggak harus kalian ini lagi juga. Apa namanya? Cuman tinggal seini aja. Bentar. Ini video yang terakhir aja ya. Bentar. Coba Ibu share. Ini kelihatan nggak? Ini ada nggak? Ada. Coba ini Ibu play. Ibu skip ya. Asam peroksida, di sini saya menggunakan yang kadarnya 50%. Lalu bahan yang selanjutnya adalah kita menggunakan air. Seperti biasa, lalu pewarna makanan, di sini ada 2 jenis pewarna makanan, warna hijau tua dan warna ungu. Dan yang terakhir saya menggunakan sabun cuci piring. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja praktiknya. Oke, masuk ke step pertama, kita siapkan 1 buah nampan, botol kaca ABS. Nah, setelah siap, kita lanjut ke step yang berikutnya. Pada step ini, kita siapkan sebanyak 20 ml asam peroksida atau 2,2. Nah, di sini saya menggunakan asam peroksida yang berkadarkan 50%.
selanjutnya kita masukkan beberapa tetes warna makanan menggunakan warna makanan yang ungu dan warna makanan. Nah, botol A kita masukkan warna makanan yang merah. Selanjutnya kita larutkan lagi roti di dalam beberapa ini saya sudah siapkan ya. Terus dan kita masukkan lagi roti ini. Belakangnya. Pada saat kita menyalakan ini, kita nyalakan gas kompor. Tahu berapa waktu yang dibutuhkan supaya si reaksi ini terjadi? Ada yang mau ditanyakan dari video yang Ibu tayangkan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jadi tadi ada tentang 4 faktor yang mempengaruhi durasi, ada tentang konsentrasi, ada tentang suhu, dan ada tentang luas permukaan bidang sentuh, serta katalis. Nah, nanti kalian sudah dibagi kelompoknya sama Ibu. Silahkan yang sudah berdiskusi dan sudah membuat mind mappingnya, yang kemarin harus presentasi, silahkan dipresentasikan tentang hubungannya keempat faktor tersebut dengan teori tumbukan. Oke. Silahkan, kelompoknya Nova udah ada? Kelompoknya Nova udah gabung belum? Udah, Bu. Oke, kalau sudah kita kelompok Nova dulu saja ya. Yang kelompok Nova itu bisa share screen kan? Bisa. Oke, kalau bisa. Silakan. Yang lain diperhatikan nanti seperti biasa. Yang bertanya akan Ibu catat, yang menjawab akan Ibu catat, itu akan menjadi nilai plus buat kalian, keaktifan kalian. Ya, oke, silakan. Kelompok Nova. Hanya mind mappingnya saja, Bu. Ya, mind mappingnya saja, terus kalian jelaskan tentang mind mappingnya. Waktunya nggak lama, 5 menit aja. Silahkan. Bisa nggak share screen? Apa harus di Kalau nggak bisa, Ibu, belum di itu sama Ibu. belum dijadiin host ya? Bentar. Coba bisa share screen nggak? Udah bisa atau masih belum bisa? Bentar, Bu. Belum bisa. Oh, bisa. Bisa? Oke, sip kalau bisa. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu yang pertama ada suhu. Pada suhu tinggi, energi kinetik partikel akan bertambah sehingga partikel akan bergerak lebih cepat daripada saat pada suhu rendah. Lalu yang kedua ada permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaannya, semakin banyak peluang terjadi tumbukan antar partikel bereaksi. Lalu yang ketiga ada konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi, maka banyak partikel yang bereaksi sehingga laju akan semakin cepat berlangsung.
Lalu yang keempat ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Cara penyimpanan. Pencegah perubahan fisika dan kimia. 1. Penyimpanan bahan pangan pada suhu rendah. 2. Penyimpanan bahan pangan pada ruang yang bebas oksigen. 3. Penambahan bahan pengawet pada makanan. 4. Penambahan asam atau garam pada makanan. Yang ketiga ada teori tumbukan. Teori tumbukan adalah reaksi yang terjadi karena tumbukan antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Namun tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi karena tumbukan yang terjadi harus punya energi yang cukup untuk memutuskan ikatan zat yang bereaksi. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan? atau kritik, saran. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, atau gini aja, atau mau presentasi dulu semua, nanti baru pertanyaannya di akhir. Kalau pertanyaannya untuk kelompok berapa, gitu ya, untuk kelompoknya Nova atau nanti untuk kelompoknya siapa, gitu. Begitu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Untuk kelompok Novanya belum ini. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain atau sudah jelas? Oke, kalau menurut kalian sudah jelas, nanti ibu yang nanya sama kalian. Enggak sama kelompok Nova. Coba. Oke, kelompoknya Ardelia. Mana? Kelompok Ardelia. Ya, terima kasih untuk kelompok Nova. Nanti kalau untuk yang kelompok berikutnya, perkenalkan dulu kelasnya dari mana, kemudian kelompok berapa sayang, kemudian nanti sesudah itu dijelaskan anggotanya siapa aja, baru kalian akan mempresentasikan tentang apa, itu silahkan nanti kalian presentasikan. Jadi contohnya misalnya begini, perkenalkan, nama saya Anggin Nurani, saya dari kelompok 1, kelas 11 MIPA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, hubungannya dengan teori tumbukan, dan juga bagaimana cara menyimpan zat makanan agar terjadi pencegahan untuk perubahan fisika maupun perubahan kimianya. Nanti ada pengantar seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tadi sudah bagus. Yang berikutnya lebih bagus lagi. Ayo, kelompok Ardelia, siapa? Mana coba? Kelompok Ardelia udah masuk belum? Ada kelompok Ardelia? Ada kelompok Ardelia? Kalau nggak ada, kita ke kelompok. Kamu sudah siap ya harusnya minggu depan. Juga sama masih presentasi. Kelompok Fariha. Ada kelompok Fariha? Ada, Bu, ada. Oke, kalau ada kita ke kelompok Fariha dulu aja. Oke, silahkan kelompok Fariha di share screen. Bisa, sayang? Setelah kelompok Fariha nanti tolong disiapkan kelompok Siti Malihah ya. Jadi nanti tinggal langsung. Kemarin emang yang di-share sama ibu yang ini ya, mind mapping-nya. Kemarin yang di-share sama ibu yang ini mind mapping-nya. Oke, kalau yang ini mah. Berarti ibu kemarin salah.
Oke, nggak apa-apa. Perwakilan aja. Berarti kemarin salah Ibu, salah baca chat. Sudah, sok silakan dijelaskan. Kemarin kayaknya terketukar sama kelompoknya ini. Oke, sudah dijelaskan, silakan. Sudah, bisa? Tunggu Bu, bentar Bu. Emang kemarin yang itu ya yang di-share ke Ibu? Iya Bu. Oh, berarti Ya, tuh. salah kelompok. Nggak apa-apa lah, sok aja. Dulu, jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Fitrianti Amalia dari kelas MIPA 4 ini mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi. Jika konsentrasi makin besar, maka laju reaksi makin cepat. Contohnya, besi yang berkarat. 2. Permukaan. Jika luas permukaannya makin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Contohnya, mengelas permukaan karbid. 3. Suhu. Jika suhu semakin besar atau tinggi, maka laju semakin cepat. Contohnya, menyeduh teh dengan air mendidih. 4. Katalis. Dengan menggunakan suatu zat yang dapat mempercepat proses laju reaksi, adanya katalis bisa mempercepat laju, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivitas. Katalis ini tidak ikut bereaksi karena di akhir reaksi akan dibentuk kembali. Contohnya singkong yang diberi ragi pada pembuatan PT. Perasaan kemarin bukan yang ini deh, ada yang di atasnya, yang itu yang di share-nya. Yang pertama, Iya Bu, dulu. Yang pertama bukan yang itu, yang satu lagi. Kalau yang itu kan agak kurang indah dipandangnya. Coba yang satu lagi. Dulu Bu, bentar. Kemarin yang WA-nya Azhar. Oke, Ibu. Ada yang pertama. Aku belum ngerti. Bu ya. Ada yang satu lagi. Bukan yang itu. Coba. Yang kegiatan pembelajaran 1. Betul. Bentar Bu. Si Amel udah gue ngepek kopinya. Jangan. Udah, bukan tuh mah. Adi. Itu dulu Bu. Tuhan. Tuh. Nih Bu. Amel, gimana ini? Udah ada kopi, ada catatan apa? Ini Bu. Ya, yang itu. Nih. Ya, yang itu. Faktor laju reaksi. 1. Konsentrasi. Jika konsentrasi makin besar, maka laju semakin cepat. Contohnya, besi yang berkarat. 2. Luas permukaan. Jika luas permukaan makin besar, maka laju semakin cepat. Contohnya, peragian singkong atau tape. Suhu. 3. Suhu. Jika suhu semakin besar, maka laju semakin cepat. Contohnya, menyeduh teh dengan air mendidih. 4. Katalis. Adanya katalis bisa mempercepat laju, yaitu cara menurunkan energi aktivitas. Katalis ini tidak ikut bereaksi karena di akhir reaksi akan terbentuk kembali. Contohnya, pembangunan terowongan menembus sebuah gunung. Oke, terus. Bukan. Teori tumbuk. Suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat.
reaksi dapat berlangsung akibat adanya tumbukan antar partikel bereaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sehingga semakin besar tinggi konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan yang terjadi, sehingga frekuensi tumbukan semakin besar dan reaksi akan bertambah cepat. Next. Satu lagi. Cara pengawetan bahannya yaitu secara biologi dengan cara peragian atau fermentasi seperti yogurt. Secara kimia yaitu dengan menambahkan bahan kimia seperti gula pasir, garam, dan lain-lain. Atau dengan menambahkan asam seperti kimchi atau acar. Atau dengan penghasilan contohnya ikan asin dan pemanisan contohnya manisan buah. Secara fisika yaitu dengan pengeringan, pemanasan, pengeluaran udara, pendinginan, dan pengalengan. Bu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Boleh, Siti. Kenapa sih konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Nah, ayo dijawab. Kenapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi? Bu. Ada hubungannya sama teori tumbukan. Karena reaksi koalisi lebih tinggi itu apa sih pertanyaan? Nggak bisa jawab, gimana aja lah. Karena zat Atau ada yang lain yang mau membantu? Boleh? Ada yang mau membantu mungkin? Boleh kelompok lain? Apakah konsentrasi bisa mempengaruhi reaksi? Bu, saya coba jawab dulu ya, Bu. Boleh. Ini konsentrasi yang digunakan karena satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu rekatan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Mana, Bu? Masih belum? Hubungkan sama teori tumbukan. Coba. Kalau konsentrasinya tinggi, teori tumbukannya bagaimana? Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel yang memungkinkan lebih banyak tumbukan. Dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Betul. Nah, jadi begitu. Kalau misalnya konsentrasi tinggi, partikelnya banyak, maka akan lagi mudah terjadi tumbukan. Kalau tumbukan jangan terjadi, maka reaksi cepat terjadi. Ditanyakan? Ada lagi? Ibu Alif mau nanya, Boleh. kenapa kita membutuhkan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita membutuhkan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Tadi gabungnya dari awal nggak, sayang?
Tadi gabung dari awal nggak? Tadi gabungnya dari awal nggak? Gabung, Bu. Gabung. Seharusnya tahu dong kenapa. Kan sudah Ibu jelaskan. Ayo, memperhatikan nggak? Kenapa tadi kita harus belajar reaksi? Itu sudah Ibu jelaskan sayang. Ayo, diingat lagi. Ayo diingat lagi. Tadi itu materinya nge-lag di Ngolik, Bu. Gitu. Nge-lag materinya. Kalau nge-lag. Ada yang lain? Yang ini? Oke, ini kalau udah ini udah di stop, sayang. Kalau udah Ya, Bu. Oke. Tadi nge-like. Coba yang lain sama-sama nge-like, yang lain juga, atau yang lain bisa jawab. Kenapa kita harus mempelajari reaksi? Oke, kalau misalnya ada yang nggak bisa jawab, nanti saya jawab terakhir setelah presentasi dua kelompok lagi. Oke, silakan yang kelompok berikutnya presentasi. Ayo, kelompok siapa sekarang? Kelompok Siti Maliha. Ada Sitinya? Kelompok Siti ada? Ada. Oke. Kalau ada silakan kelompok Siti. Iya, iya, oke. Nah, gini ya, kelompoknya enak. Udah di-on kameranya. Ya, kelompok pas kelompok 6. Kelompok yang sekarang mau presentasi. Ini kelompok. Udah? Oke. Siap-siap ya kelompok Desi. Ibu maaf, green screen-nya gimana? Nggak bisa share screen. Bu, Mana sayang di ininya? nggak bisa, Bu. Ah, IG bisa. Bukan. Itu jangan. Ini yang kelompok siapa? Maliha, Bu. Yang bikin oli. Yang dikirim gua cepetan. Udah kelihatan, Bu? Nah, oke. Silahkan. Pertama, laju reaksi. Laju reaksi didasari oleh energitas dan tumbukan efektif. Energi aktivitas dan tumbukan efektif ini adalah salah satu dari teori tumbukan yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi merupakan larutan yang pekat. Artinya, punya konsentrasi yang besar. Punya partikel yang lebih rapat kalau kamu bandingkan sama larutan encer. Yang kedua, ada luas permukaan. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Yang ketiga ada suhu. Suhu merupakan reaksi kimia, umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. 4 ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu-suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau juga terpakai oleh reaksi itu sendiri. Teori tumbukan yang merupakan energi aktivitas menurunkan katalis.
Dari keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dipengaruhi oleh laju reaksi. Laju reaksi, cara penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia agar dapat terkendali. Yang pertama, perubahan kimia. Ada penambahan bahan kimia, pengemasan, pengasinan, dan pemanisan. Sedangkan di perubahan fisika, ada pemanasan, yang kedua pendinginan, ketiga iritasi, dan keempat pengering, kelima pengeluaran udara, dan yang keenam penggalengan. Ada yang ditanyakan? Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika mau ada yang bertanya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Share screen-nya udah dulu, sayang. Dimatiin. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, share screen-nya dimatiin, sayang. Udah, kita waktunya cuma sedikit lagi, sayang. Cuma 1 menit lagi, biar ibu yang nutup. Oke, udah dimatiin, sayang. Share screen-nya. Bentar, dimatiin. Dimatiin, sayang. Ya, oke. Karena waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, jadi untuk minggu depan dipersiapkan kelompoknya. Minggu depan kita tidak ada pengantar lagi. Minggu depan kita langsung presentasi saja. Mudah-mudahan bisa ini silahkan. Jadi nanti dihubungkan antara teori tumbukan sama konsentrasi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Hubungannya apa sih sama tumbukan? Hubungannya konsentrasi sama tumbukan itu kuota ion. Oke. Tolong kameranya di on. Tumbukan itu yang namanya reaksi jika terjadi jika dia terjadi tumbukan. Tumbukan itu ada tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Yang tumbukan efektif yang bisa terjadinya reaksi. Nah, yang terjadinya reaksi ini adalah akibat karena tumbukan yang efektif. Jadi kalau misalnya terjadi tumbukan efektif itu bisa terjadi reaksi. Kalau tidak ada tumbukan efektif tidak akan terjadi reaksi. Nah, semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka reaksinya akan semakin cepat. Sekarang konsentrasi. Kalau misalnya partikelnya banyak, itu akan menghasilkan tumbukan efektif yang lebih banyak. Kalau tumbukan efektif, sekarang gini, kalau kalian dalam satu ruangan yang padat, orang dengan ruangan yang orangnya sedikit, kira-kira yang lebih banyak bersentuhan orang yang mana? Yang dalam ruangan padat atau yang ruangan sedikit? Halo? Yang di ruangan mana? Nah, kalau yang di ruangan padat lebih banyak bersentuhannya, artinya kalau kita bayangkan dalam satu ruangan itu, orang-orang itu adalah partikel-partikel, maka semakin banyak partikelnya akan lebih semakin mudah bertumbukan kan? Nah, semakin banyak partikelnya, semakin mudah bertumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kalau laju reaksi semakin cepat, maka kalau misalnya bertumbukannya semakin banyak, maka laju reaksinya semakin cepat. Dan kebalikannya, jika konsentrasinya kecil, maka jumlah partikel sedikit. Kalau jumlah partikelnya sedikit, maka tumbukan yang terjadi pun akan lebih sedikit. Nah, jika tumbukan yang terjadi lebih sedikit, maka otomatis laju reaksi akan semakin lambat. Oke, kesimpulan dari Ibu itu saja. Dari konsentrasi dulu, untuk minggu depan silahkan kalian persiapkan untuk 3 faktor lagi. Tentang, apa namanya? Tentang suhu, luas permukaan misalnya suhu sama katalis tolong disiapkan untuk kelompok yang lainnya ya. Mind mappingnya juga bisa diubah lagi, silahkan, tolong harus ada tanya jawabnya. Oke, sekian dari Ibu. Minggu depan kalian masih presentasi, dilanjutkan.
karena sekarang sudah ada yang mau masuk lagi Zoom-nya, Ibu tutup dulu aja. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun kalian berkelompok, tetap menggunakan masker ya. Tetap menjaga jarak, jangan lupa tetap mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga tetap pokoknya ingat jaga imun supaya kalian jangan lupa juga jaga iman supaya kalian semuanya aman. Oke? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.